Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfiana Restoiswan. Saya dari D3 Teknik Konstruksi Gedung. Saya akan menjelaskan 3 buah soal tentang tegangan efektif. Soal pertama adalah diketahui lapisan tanah sebagai berikut. Karena saya adalah nomor absen 4, jadi H3 saya adalah 4 meter. Lalu, tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tegangan air pori pada titik A, B, C, D, serta gambarkan grafiknya. Cari tegangan total. Yang pertama adalah tegangan total di kedalaman H1, yaitu adalah H1 dikali gamma dry, sama dengan 5 meter dikali 16,4 kilonewton meter kubik, sama dengan 82 kilonewton meter kubik. Lalu selanjutnya tegangan total di titik kedalaman H1 plus H2 adalah H1 dikali gamma dry plus H2 kali gamma saturation 1 sama dengan 5 dikali 16,4 kilonewton per meter kubik plus 2 dikali 18,4 kilonewton per meter kubik sama dengan 118,8 kilonewton per meter kubik. Lalu selanjutnya adalah tegangan total di kedalaman H1 plus H2 plus H3 sama dengan H1 dikali gamma dry plus H2 dikali gamma saturation plus H3 dikali gamma saturation 2 sama dengan 5 dikali 16,4 kilonewton per meter kubik plus 2 dikali 18,4 kilonewton per meter kubik plus 4 dikali 19,5 kilonewton per meter kubik sama dengan 196,8 kilonewton per meter kubik. Lalu selanjutnya mencari tegangan air pori. Tegangan air pori di kedalaman H1 sama dengan 0. Lalu tegangan air pori di kedalaman H1 plus H2 sama dengan H2 dikali gamma W sama dengan 2 dikali 9,81 kilonewton per meter kubik sama dengan 19,62 kilonewton per meter kubik. Lalu selanjutnya adalah tegangan air pori di kedalaman H1 plus H2 dan plus H3, yaitu adalah H2 plus H3 dikali gamma W sama dengan 2 plus 4 dikali 9,81 kilonewton per meter kubik sama dengan 78,48 kilonewton per meter kubik. Lalu selanjutnya adalah mencari tegangan efektif. Tegangan efektif di kedalaman H1 adalah tegangan total dikurangin tegangan air pori sama dengan 82 kilonewton per meter kubik dikurangi 0 sama dengan 82 kilonewton per meter kubik. Lalu selanjutnya adalah tegangan efektif di kedalaman H1 plus H2, yaitu adalah tegangan total dikurangi tegangan air pori sama dengan 118,8 kilonewton per meter kubik dikurangi 19,62 kilonewton per meter kubik sama dengan 99,18 kilonewton per meter kubik. Lalu yang terakhir adalah tegangan terakhir di kedalaman H1 plus H2 plus H3, yaitu adalah tegangan total dikurangin tegangan air pori sama dengan 196,8 kilonewton per meter kubik dikurangin 78,48 kilonewton per meter kubik sama dengan 118,32 kilonewton per meter kubik. Lalu ini adalah grafiknya. Tegangan total di kedalaman H1 adalah 82, tegangan total di kedalaman H2 adalah 118,8, tegangan total di kedalaman H3 adalah 196,8, dan tegangan air pori di kedalaman H1 adalah 0, tegangan air pori di kedalaman H2 adalah 19,62, tegangan air pori di kedalaman H3 adalah 78,48, dan tegangan efektif di kedalaman H1 adalah 82, tegangan efektif di kedalaman H2 adalah 99,18, tegangan efektif di kedalaman H3 adalah 118,32. Lalu selanjutnya adalah diketahui suatu lapisan tanah sebagai berikut. Karena saya absen 4, jadi H2 saya adalah 4 meter. Tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tegangan air pori pada titik A, B, C, serta gambarkan grafiknya. Sebelum mencari tegangan efektif, tegangan air pori, dan tegangan total, kita harus mencari dulu gamma dry-nya, yaitu sama dengan 2,67 dikali 9,81 per 1 ditambah 0,60 sama dengan 16,37 kilonewton per meter kubik. Lalu selanjutnya kita juga harus mencari gamma saturation-nya, sama dengan 0,85 plus 2,77 per 1
ditambah 0,85 dikali 9,81 sama dengan 19,196 kN per meter kubik. Karena tadi kita sudah mencari gamma dry-nya adalah 16,37 dan gamma saturasinya adalah 19,196. Jadi kita sekarang bisa mencari tegangan total. Tegangan total di kedalaman H1 adalah H1 dikali gamma dry sama dengan 8 dikali 16,37 kN per meter kubik sama dengan 130,96 kN per meter kubik. Lalu selanjutnya adalah tegangan total di kedalaman H1 plus H2 adalah H1 dikali gamma dry plus H2 dikali gamma saturation sama dengan 8 dikali 16,37 kN per meter kubik ditambah 4 dikali 19,196 kN per meter kubik sama dengan 207,744 kN per meter kubik. Lalu selanjutnya mencari tegangan air pori. Tegangan air pori di kedalaman H1 adalah 0. Tegangan air pori di kedalaman H1 plus H2 adalah H2 dikali gamma W sama dengan 4 dikali 9,81 kN per meter kubik sama dengan 39,24 kN per meter kubik. Lalu selanjutnya adalah mencari tegangan efektif, yaitu adalah tegangan total dikurangi tegangan air pori di kedalaman H1, yaitu 130,96 kN per meter kubik dikurangi 0 sama dengan 130,96 kN per meter kubik. Lalu selanjutnya adalah tegangan efektif di kedalaman H1 plus H2, yaitu adalah tegangan total dikurangi tegangan air pori di kedalaman H1 plus H2, yaitu adalah 207,744 kN per meter kubik dikurangi 39,24 kN per meter kubik sama dengan 168,504 kN per meter kubik. Lalu selanjutnya adalah grafiknya. Grafik tegangan total di kedalaman H1 adalah 130,96, di titik H1 plus H2 adalah 207,744. Lalu tegangan air pori di kedalaman H1 plus H2 adalah 39,24. Lalu adalah tegangan efektif di kedalaman H1 adalah 130,96. Tegangan efektif di kedalaman H1 plus H2 adalah 168,504. Soal terakhir adalah apabila muka air tanah dari soal nomor 2 naik hingga 4 meter di bawah permukaan tanah, tentukan besar perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempu. Ini adalah kondisi air tanah sebelum naik. H1-nya sama dengan 8 meter, H2-nya sama dengan 4 meter. Lalu ini adalah kondisi sesudah muka air tanah naik. Pasirnya 8 meter, zona kenaikan muka air tanahnya seperti di soal tadi adalah 4 meter. Lalu H2 sebelumnya adalah 4 meter. Nah, sekarang menjadi H1-nya sama dengan 8 meter, H2-nya adalah dari zona kenaikan muka air tanah ditambah jarak ke lempung sama dengan 8 meter. Terus tadi kita sudah mencari di soal nomor 2, gamma W-nya sama dengan 9,81 kN per meter kubik, gamma dry-nya sama dengan 16,37 kN per meter kubik, gamma saturasinya sama dengan 19,196 kN per meter kubik. Selanjutnya kita mencari tegangan total sebelum muka air tanah naik, yaitu adalah H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturasi sama dengan 8 meter dikali 16,37 kN per meter kubik ditambah 4 dikali 19,196 kN per meter kubik sama dengan 207,744 kN per meter kubik. Lalu ini tegangan total sesudah muka air tanah naik, yaitu H1 dikali gamma dry plus H2 dikali gamma saturation sama dengan 8 dikali 16,37 kN per meter kubik ditambah 8 dikali 19,196 kN per meter kubik sama dengan 284,528 kN per meter kubik. Lalu kita mencari tegangan air pori sebelum muka air tanah naik, yaitu adalah H2 dikali gamma W sama dengan 4 dikali 9,81 kN per meter kubik sama dengan 39,24 kN per meter kubik. Lalu tegangan air pori sesudah muka air tanah naik, yaitu adalah H2 dikali gamma W sama dengan 8 dikali 9,81 kN per meter kubik sama dengan 78,48 kN per meter kubik. Lalu kita adalah mencari tegangan efektif
sebelum muka air tanah naik, yaitu adalah tegangan total dikurangi tegangan air pori sebelum muka air tanah naik, yaitu adalah 207,744 kN per meter kubik dikurangi 39,24 kN per meter kubik, sama dengan 168,504 kN per meter kubik. Lalu selanjutnya adalah mencari tegangan efektif sesudah muka air tanah naik, yaitu adalah tegangan total kurangin tegangan air pori sesudah muka air tanah naik, yaitu adalah 284,528 kN per meter kubik dikurangi 78,48 kN per meter kubik, yaitu adalah 206,048 kN per meter kubik. Jadi, perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada lapisan lempung yaitu 206 dikurangi 0,48 kN per meter kubik dikurangi 168,504 kN per meter kubik sama dengan 37,544 kN per meter kubik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.